Ya baik, kita kembali di Talk to Ayu. Pemirsa, kita sudah masuk di segmen terakhir sebenarnya. Saya ke Mas Ferry terlebih dahulu kalau begitu ya. Kalau kita lihat tadi PR-nya sebenarnya banyak. Panjang loh jaraknya untuk memberikan ruang terhadap Jakarta ini untuk berubah sebenarnya. Sudah siap nggak sih sebenarnya? Harus siap. Harus Tapi siap. pertanyaannya kan tadi seperti yang sampaikan Mas Yaya tadi, penguasaan kepemilikan tanah di Jakarta ini kan sebenarnya Itu yang masih harus jelas ada ya. masyarakat yang udah tinggal puluhan tahun, apakah buktinya nanti sertifikat, akte jual beli, verponding, dan atau misalkan bayar pajak Ya. atau bayar iuran-iuran, itu mereka lakukan. Dan sebenarnya kalau pengakuan terhadap orang yang atau masyarakat yang sudah menghuni di tanah tersebut sudah agak memakan waktu cukup lama, Ya. harusnya cara pandang pemerintah daerah, gubernur juga harus melihat dan menghormati itu. Dan oleh karena itu sangat tidak tepat kalau kemudian tiba-tiba terus mereka diberi limitasi waktu hanya seminggu, 2 minggu, kasih surat peringatan 1, kedua, ketiga, langsung Jadi langsung cara ada menghormatinya sebenarnya seperti apa? jadi ini memang kesalahan bersama. Ini Kesalahan kesalahan dari satu keadaan yang tidak bisa kemudian pemerintah menganggap bahwa mereka salah, nggak bisa. Ini oleh karena itu kita harus setuju bahwa pendekatan kemanusiaan itu harus dilakukan karena mereka bukan pendatang liar, mereka adalah warga negara yang membayar apapun namanya gitu. Dan menurut saya caranya oleh karena itu menjadi sangat tidak setuju kalau itu kemudian mereka digusur. Oke, kalau dari pandangan Anda caranya sebenarnya kalau tepat kita seperti tanya apa? tadi Pak Yaya Kalau dibilang tadi, ke Pemda tatapan DKI, secara personal kita tanya gitu. Pemda DKI mana bukti Pemda DKI punya tanah di sini, ini tanah negara. Akan ditantang balik Misalkan gitu kan? tiba-tiba balai kota kita gusur, kan juga nggak terima. Nah, kira-kira gitu cara pandangnya. Nah, balai kota, gubernur harus melihat mereka orang yang apapun namanya, mereka menggunakan kewajibannya kepada ini. Nah, kedua, saya mau tanya ke Mas Yayat nih. Di antara rencana membangun Rusunawa, itu saya dengar ada Rusunawa, Rawabebek, Daan Mogot, dan Muara Baru. Yang sekarang itu kira-kira hanya berapa puluh unit? Berapa ribu unit ya. Nah, itu apakah pertanyaannya itu dibangun dengan menggunakan anggaran pemerintah daerah atau oleh anggaran dari perusahaan pengembang? Karena kalau itu menggunakan dana yang berasal dari perusahaan-perusahaan properti, saya dengar Podomoro yang membiayai. Nah, ada motif juga bahwa pemukiman-pemukiman ini dianggap oleh properti dari sisi sudutnya properti itu ganggu pemandangan. Nah, tidak boleh kalau itu, mudah-mudahan nggak benar. Tapi kalau cara pandang bahwa memaksa atau melihat masyarakat itu mengganggu keindahan, mengganggu pemandangan, karena kan kita tahu Podomoro dan perusahaan properti yang lain mau bangun yang namanya kawasan dan jalur-jalur itu juga. Oleh karena itu makanya ini perlu diklarifikasi karena jangan sampai kemudian motif itu membayangi isi kepala si gubernur dan kemudian tiba-tiba gubernur dengan atas nama pembersihan kali, kemudian rel kereta segala macam gitu, dan apalagi menggunakan itu. Ini menarik nih, sebetulnya ini tantangan. Harus diakui Pak Ahok itu punya agak sedikit ngelompat ya, ini mungkin cerdas atau siasat saya nggak tahu. Tapi diskresinya luar biasa. Contohnya menarik, menjadi pelajaran. Laut dijual dalam konteks izin, saya minta kontribusi. Kontribusi digunakan untuk membangun semua fasilitas rumah susun, perbaikan. Langit dijual dengan kelentrian LB, saya minta kompensasi untuk membangun ini. Jadi dia menggunakan dana-dana non-budgeter, tapi tidak dalam bentuk cash. Yang dia minta adalah bentuk fisiknya. Nah, ini ini mungkin satu cara untuk menghindari persoalan-persoalan korupsi misalnya di dalamnya. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan. Apakah diskresi yang dikeluarkan ini ada payung hukum? Itu ya tidak. Dalam konteks kalau yang biayai PT perusahaan semen swasta, itu nggak apa-apa. Ini bangun reklamasinya Podomoro. Ini yang biayanya itu Podomoro, bikininnya Podomoro juga. Itu akan menimbulkan cara pandang kita nuduh akhirnya tidak bisa dipisahkan motifnya. Jadi makanya sebetulnya diskresi kan pertama dari niatnya dulu ya kan. Pertama niatnya apakah untuk mengambil keuntungan atau memang ada kebijakan lain. Karena diskresi bisa dilakukan kalau ada hal yang mendesak, kekosongan hukum, masalah strategis. Nah, yang menjadi pertanyaan
apakah aturan-aturan yang terkait kebijakan diskresi ada sesuatu yang melanggar tidak, melebihi kewenangannya. Disitulah sebetulnya memang harus diakui Pak Gubernur ini kan nggak pernah deg-degan, walaupun dikatakan APBD-nya berapa, 69, 70, baru terserap 40%. Tapi pembangunan tetap jalan karena dia menggunakan BUMD, menggunakan pengembang dan menggunakan tangan lain untuk membangun. Makanya orang banyak melihat Kalijodo hilang, tiba-tiba jadi. Semanggi jadi. Nah, itulah menurut saya siapapun yang jadi gubernur Jakarta harus punya taktik dan strategi. Punya taktik dan strategi itu kita marilah adu ide menurut saya. Saya mengatakan bahwa ada hal-hal yang menurut saya tinggal bagaimana mencermati dan melibatkan orang. Cuman bagaimana supaya kebijakan diskresi ini tidak melanggar hukum gitu. Kuncinya saya kira siapapun yang nanti akan meneruskan di 2017 ya. Itu memang harus punya visi. Jakarta ini mau dibawa kemana ya. Karena itu akan mengarahkan kepada aturan-aturan yang akan dibuat. Jangan sampai kemudian perencanaan itu tidak punya visi. Seolah-olah kan sekarang hanya tinggal meneruskan. Dan nggak boleh dong hanya berkali-kali mengatakan saya itu kan sebagai penerusnya gitu. Saya itu kan sebagai penerusnya. Apalagi tadi menarik kalimat Mbak Rizka tadi ketika tanya ke Pak Andreas gitu. Ini kan tugas Pak Jarod gitu kan. Loh. Terus Ahok kemana? Apa di tengah jalan tiba-tiba hilang nanti? Nah, itu enggak jadi. Dong, kan nanti yang teken. Nah, jadi artinya gini. Kita berharap ya ke depan itu Jakarta tuh punya satu visi ke depan. Kalau tadi kita sempat pada saat off-air membicarakan bagaimana KL ya, bagaimana Kuala Lumpur itu berkembang dengan sangat pesat meskipun dia punya kota baru, kota satelit baru namanya Putrajaya. Tetapi kan artinya itu ada satu rencana pandangan. Terus terang saja ketika dulu Pak Jokowi ketika kampanye sebagai gubernur Jakarta itu kita punya bayangan bahwa Jakarta akan hebat, punya deep tunnel dan lain sebagainya. Tapi kan itu akhirnya nggak terwujud, gitu loh. Jadi dan seolah-olah sekarang tuh hanya menjalankan, hanya kemudian kalau gubernur tuh tantangannya nanti hanya banjir macet, itu namanya dia berpikirnya sangat pendek. Gubernur ke depan harus punya visi ke depan. Jakarta 2030 atau 2045 harus seperti apa? Jadi gini, sebetulnya banyak kecerdasan yang bisa dibangun. Pertama yang dituntut masyarakat adalah keadilan dalam pemanfaatan ruang. Jangan yang miskin aja yang kalah. Misalnya contoh, dia menggarap tanah negara. Sebetulnya BPN itu belajar dari di puncak lah kan. Kan banyak areal tanah negara digarap masyarakat. Kemudian lapor ke lurah. BPN mengeluarkan hak guna pakai 8 tahun. Nah sekarang kan tergantung pemerintah. Kerjasamalah dengan BPN. Sebetulnya di DKI ini banyak program-program Prona yang dilakukan di kawasan kumuh. Dan terbukti ketika sudah masuk ke sana, mereka jadi hakul yakin nih. Bahwa ketika tanah itu menjadi dapat saya. Nah itu mereka bangun. Jadi yang dibangun adalah semacam kekuatan hukum bagi masyarakat. Karena kalau hanya menyalahkan saja kepada warga kecil, kasihan mereka. Mereka perlu dibela. Pertanyaannya konsep membela inilah jangan arti dengan cara yang kita anggap bahwa memindahkan ke rumah susun indah secara fisik, tapi sebetulnya kajilah. Pasti banyak orang berarti rumah susun ini adalah salah satu solusi yang tepat ya dengan pembangunan bentuk rumah susun. Ditata. Nah, ditata. Gini, revitalisasi itu kan ada 3. Revitalisasi secara fisik. Sekarang yang sungai sudah mulai bagus, pindah rumah susun. Tapi ini nggak bisa boleh berhenti, revitalisasi ekonomi. Bagaimana mereka punya kemampuan lebih lanjut, baru revitalisasi sosialnya. Suatu saat mereka membangun kehidupan. Kalau kampung hilang di Jakarta, orang Jakarta tuh nggak ada keakraban lagi. Kan tanah itu terbatas. Peningkatan jumlah penduduk itu meningkat. Jadi nggak sebanding antara deret hitung dengan deret ukur. Jadi kalau kemudian tidak dibatasi orang yang datang harus urbanisasi ke Jakarta, apapun yang dilakukan dalam rangka untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul di Jakarta, mengatasi masalah kemiskinan, kemacetan dan lain sebagainya, itu tetap akan ada. Mau dibangun MRT kalau jumlah penduduk dari daerah yang datang ke Jakarta, jumlah kendaraan juga tidak dibatasi, tentu akan belum ditambah TKI selesai ilegal yang ribuan itu. Iya, jadi menurut saya memang harusnya ini ideal. Ada gubernur Pak Ahok yang kemudian sohib banget dengan Presiden Pak Jokowi. Harusnya masalah besar ini itu selesai. Nah ini masalahnya nggak selesai, malah menurut saya kita nggak lihat solusi yang ditawarkan gitu. Seolah-olah pembangunan sarana infrastruktur fisik itu kelihatannya bagus, padahal sebenarnya tidak menyelesaikan masalah sama sekali. Bung Andreas, pengaruh nggak sih ini sebenarnya dengan cerita yang banyak sekali berkembang terkait dengan
ini salah satunya adalah keuntungan petahana sebenarnya, tidak perlu kampanye, orang sudah kenal begitu ya. Tapi kalau dengan cara yang seperti ini begitu ya yang dibangun, akan terpengaruh tidak ini terhadap Saya perhatikan Mas Roy dan Bung Ferry ini mengeluh terus gitu. Mengeluh. Karena belum jadi petahana. Ya, jadi gini. Tapi kalau kita lihat artinya dari 5 tahun terakhir ini ya. ada perubahan paradigma dari soal hunian tadi gitu. Dari selama ini membiarkan itu berkembang ke kiri kanan, sekarang berkembang ke atas. Ya. Ke atas. Itu satu hal yang menurut saya terobosan. Belum pernah ada Ya. pemerintahan di DKI sebelumnya yang berani mengatakan dia akan membangun sekian ribu rumah susun. Ya, Oke. tapi kan pembangunan Itu- rumah susun juga zaman Ya. Pak Foke juga Ya, sudah tapi mulai. dengan jumlah yang begitu, Ya. paling tidak ada Ada keberanian. terobosan, ada terobosan. Dan Jakarta ini perlu ada terobosan pemikiran-pemikiran seperti itu. Dengan misalnya tadi yang dijelaskan oleh Kang Yaya tadi gitu. Ya. Ketika berhadapan dengan aturan-aturan, diskresi itu penting. Oke. Tapi jangan sampai melanggar hukum. Ya. Nah itu yang kita perlukan, dan ya pemimpin-pemimpin seperti ini yang kita butuhkan di Jakarta. Seperti dulu kita Ya. lihat pada Bang Ali. Nah sesi setelah Bang Ali atau periode setelah Bang Ali itu tidak pernah, ya Jakarta ini dibiarkan Belum ada membangun. yang seperti itu Akhirnya begitu ya. menjadi seperti kampung besar kan. Oke. Nah sekarang kita butuh tata kembali Jakarta menjadi suatu kota kebanggaan, Ya. ibu kota megapolitan Indonesia. Gitu. Oke. Dan di sini kita Pemimpin yang tegas, keras, mengerti hukum, tapi sopan, ganteng lah. Ganteng loh tiga-tiganya, jangan salah. Ganteng tiga-tiganya ini. Oke. Megapolitan untuk siapa? Megapolitan untuk stratifikasi kelas sosial masyarakat di Jakarta yang mana? Nah itu harus Itu juga harus diperjelas. sama. Ya. Nah, itu Jakarta ini untuk kita semua. Ya. Jakarta Pasti. ini untuk seluruh rakyat Indonesia Oke. yang mau dan ingin tinggal di Jakarta. mereka harus diberi Kami kesempatan. titipkan seluruh pesan itu begitu ya kepada ketiga pasangan calon ini. Penetapan masih nanti tanggal 24. Kita belum tahu ini. Mas Agus setuju reklamasi apa enggak ini? Kita titipkan Asal seluruh Jakarta pesan tuh ini. rakyat, setuju. Waduh, Oke, baik. sama-sama ini sebenarnya intinya adalah sebenarnya perang ide begitu ya. Ya, Bagaimana untuk perang membangun gagasan, Jakarta, perang gagasan perang untuk gagasan. merapikan ibu kota Jakarta sebenarnya yang kita cintai. Kita nantikan saja karena penetapan pasangan calon ini sebenarnya masih tanggal 24 Oktober begitu ya. Jadi masih ada kemungkinan apakah memang Mas Agus, kemudian Mas Anies atau mungkin dengan Pak Ahok, yang mana yang akan naik itu kita tidak tahu nantinya. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir dan sudah menyumbang ide. Sama-sama. Ini konsultasi gratis loh sebenarnya. Kita nantikan lagi Talk to News di hari Senin. Saya Rizkyana pamit. Selamat malam. Ini dia si jali-jali. Lagunya merdu Betawi asli. Ini